Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dewi Duroto Nafisa dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jalur energi. Yang mana jalur energi ini meliputi glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai metabolisme. Yang mana metabolisme itu ada dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Nah, ada yang memerlukan energi dan ada yang melepaskan energi. Anabolisme adalah yang memerlukan energi dan katabolisme adalah yang melepaskan energi. Nah, anabolisme sendiri itu dua prosesnya, itu fotosintesis dan kemosintesis. Nah, sedangkan katabolisme contohnya adalah respirasi, yang mana respirasi aerob dan respirasi anaerob. Prosesnya dari respirasi adalah glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai glikolisis. Glikolisis atau rangkaian biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Reaksi glikolisis bisa terjadi secara aerob dan secara anaerob. Secara aerob yaitu dengan bantuan oksigen, yang mana akan menghasilkan pirufat atau asam pirufat. Nah, yang kedua ada anaerob, yaitu tanpa oksigen, tanpa butuh bantuan dari oksigen, yang mana akan menghasilkan laktat atau asam laktat. Nah, kita akan membahas tentang glikolisis aerob, yaitu tahap reaksi glikolisis aerob. Yang pertama itu ada glukosa. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan glukokinase, yaitu mengubah ATP menjadi ADP, yaitu menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase, itu mengkatalis reaksi sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. 1,6 difosfat dengan bantuan fosfofruktokinase dan kofaktor Mg2+. Kemudian fruktosa 6 difosfat yaitu fruktosa 1,6 difosfat itu berubah menjadi gliseral dehid 3 fosfat. Gliseral dehid 3 fosfat itu diubah menjadi asam 1,3 difosfogliseral, yang mana dengan oksidasi molekul aldehida dan direduksi menjadi reduksi NADH menjadi NAD+. Yang keenam ada asam 1,3 difosfogliseral, itu mengubah menjadi asam fosfogliseral dengan bantuan enzim fosfogliseral kinase dan kofaktor Mg2+, yang mana mengubah ADP menjadi ATP. Kemudian asam 3 fosfogliseral diubah menjadi asam gliseral 2 fosfat dengan bantuan enzim fosfogliseral mutase dan isomerase. Kemudian asam gliseral 2 fosfat diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase, yang mana melepas satu molekul H2O. Yang kesembilan adalah PEP. PEP yaitu ADP yang kesembilan adalah PEP, yaitu asam diubah menjadi asam enol pirufat. Nah, asam enol pirufat dengan bantuan pirufat kinase dan kofaktor Mg2+.
Nah, sekarang jadi keseluruhan dari hasil glikolisis itu adalah 8 ATP. Nah, kemudian yaitu ada glikolisis anaerob. Glikolisis anaerob yaitu keadaan tanpa oksigen. Respirasi terhenti karena proses pengangkutan elektron bersifat oksidasi melalui rantai pernafasan memungkinkan molekul oksigen sebagai penerima elektron terakhir. Nah, akibatnya apa? Akibatnya jalan metabolisme lingkar asam trifosforilat akan terhenti atau Daur Krebs. Nah, energi yang dihasilkan yaitu 2 mol ATP. Nah, pirufat akan diubah menjadi laktat dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase. Nah, yang selanjutnya itu ada siklus Krebs. Nah, tahap siklus Krebs itu ada yang pertama itu ada asam asetat. Asam asetat diubah menjadi citroil-CoA menjadi sitrat. Asam asetat bergabung dengan oksalasetat dengan bantuan enzim sitrat sintase. Nah, kemudian sitrat diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim alfa konitase. Nah, isositrat itu diubah menjadi alfa ketoglutarat. Kemudian isositrat diubah menjadi oksalosukinase. Oksalosukinase yang mana dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase. Nah, yang keempat yaitu ada alfa ketoglutarat diubah menjadi suksinat atau CoA plus CO2 dengan bantuan enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Dan suksinat itu diubah menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Kemudian fumarat diubah menjadi malat dengan bantuan enzim fumarase. Dan malat yang terakhir itu malat diubah menjadi oksalasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Nah, energi yang dihasilkan dari siklus Krebs itu dalam satu kali siklus dihasilkan 3 NADH atau sama dengan 3 kali 3 ATP dan 1 FADH2 plus 1 ATP, jadi sama dengan 12 ATP. Nah, siklus Krebs itu berlangsung 2 kali sehingga 2 kali 12 ATP sama dengan 24 ATP. Nah, yang terakhir ada transport elektron. Transport elektron adalah tahapan terakhir dari proses respirasi aerob. Nah, jika yang pertama itu ada glikolisis, kemudian ada siklus Krebs, nah yang terakhir ada transport elektron. Transport elektron adalah proses pembentukan ATP dari NADH dan FADH yang diperoleh dari glikolisis, dekarbolisasi oksidatif asam pirufat, dan siklus Krebs. Rantai transport elektron menerima elektron dari produk hasil perombakan glikolisis dan siklus Krebs dan mentransfer elektron dari satu molekul ke molekul yang lain. Sehingga energi yang dilepaskan dari setiap pelepasan elektron tersebut digunakan untuk membuat ATP kembali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.